Suster Elisa. Oke, pertanyaan selanjutnya, Suster. Iya. Tantangan dalam panggilannya Suster itu susah nggak sih? Tantangannya yang paling menantang itu apa sih, Suster? Kalau sekarang saya berrefleksi, Pak, mungkin beda dengan waktu dulu. Kalau sekarang saya berrefleksi, itu tantangan terberat sebetulnya ada pada diri kita sendiri. Iya. Karena dalam perjalanan waktu itu ya, mungkin dulu seringnya mungkin saya lebih mudah menyalahkan orang lain ya. Kamu begini, semua yang salah orang lain. Tapi setelah mengalami latihan rohani, kemudian dengan doa, dengan banyak hal yang juga boleh saya alami, itu akhirnya kok saya berbalik. Ternyata tantangan yang terberat itu justru dari dalam diri saya sendiri. Misalkan dalam sebuah komunitas itu kan karena kami dari berbagai macam tempat ya, latar belakang pasti juga berbeda-beda. Ada misalkan perbedaan pendapat seperti itu. Terus kemudian saya merasa tersinggung misalkan. Kalau saya merasa tersinggung itu kan saya pasti akan menyalahkan orang lain. Saya tidak menyalahkan diriku sendiri. Tapi sekarang saya mulai berpikir, ketika saya tersinggung berarti saya membuat diri saya sendiri yang terluka. Ketika saya terluka, maka yang muncul adalah kemarahan dan macam-macam menuntut orang lain, bla 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 bla. Nah, sekarang ini setiap kali dalam refleksi saya itu menjadi semakin jauh. Ternyata sekarang refleksi saya adalah kalau ini ada suatu perbedaan, sekarang solusinya apa sih? Apa yang menyebabkan sebuah perbedaan itu? Supaya tidak juga melukai hati masing-masing pribadi. Betul, Suster. Jadi yang penting adalah bagaimana mencari solusinya, bukan perdebatan kemudian menyalahkan siapa-siapa. Ini ada kesalahan, pasti ada sebab, ada akibat. Itu yang dicari dulu, kemudian mencari solusinya bersama. Kalau saya lebih begitu, Pak. Di dalam komunitas itu berarti setiap saat itu sering berkomunikasi pada saat makan, pada saat apa dan lain sebagainya. Sering juga terjadi kesalahpahaman seperti itu sering, Suster? Kalau kebetulan di komunitas saya mengalami tidak sering sih. Karena kita pada waktu awal, kebetulan saya juga pimpinan komunitas, kita membuat kesepakatan bersama. Komunitas kita itu mau kita buat komunitas yang seperti apa, seperti itu. Terus kemudian kami juga sepakat bahwa komunitas kami adalah komunitas yang menjadi berkat. Di situ dimaknai bahwa kita masing-masing itu berusaha untuk bisa menjadi berkat bagi teman kita satu komunitas, di tempat kita bekerja, dimanapun kita berkarya, dimanapun kita berada untuk menjadi berkat. Karena ketika kita semua berpikir untuk menjadi berkat, itu kan berarti juga kita mau tidak mau kan mengolah diri kita masing-masing, supaya tidak menjadi hambatan atau batu sandungan bagi orang lain. Tetapi yang diupayakan baik dalam pikiran maupun juga yang dilakukan dalam kata, sikap, perbuatan, kita mencoba untuk menjadi berkat itu gimana sih? Aktualisasinya gimana kita berhadapan dengan anak-anak, bersama dengan orang tua, bersama dengan yang lain itu. Seperti itu. Maka dari visi misi bersama ini itu memudahkan kita untuk membangun komunitas. Berarti kuncinya itu adalah membuat visi misi bersama ya dalam komunitas tersebut. Terus pertanyaan saya, Suster, yang menguatkan Suster dalam panggilan itu apa, Suster? Yang menguatkan saya dalam panggilan, ya kalau dikatakan ya pertama-tama pasti Tuhan sendiri. Saya punya prinsip bahwa siapapun juga mungkin tidak suka sama saya, atau siapapun juga tidak bisa menerima saya, tapi saya masih punya satu, yaitu Tuhan sendiri. Tuhan Yesus sendiri yang tidak pernah meninggalkan saya, maka saya menjadi kuat. Nah, di sisi lain saya juga punya namanya pembimbing rohani. Pembimbing rohani. Ya. Ternyata Suster juga punya pembimbing rohani. Iya, Pak, untuk tempat curhat, untuk mencari Oke. Apakah itu sama Suster atau? Kebetulan kalau saya ada suster teman, tetapi saya juga mempunyai pembimbing rohani seorang imam. Romo. Romo yang bagi saya memang sungguh bisa menjadi teladan bagi saya. Saya juga tidak sekedar maksudnya mencari untuk hanya tempat curhat saja, tapi saya mau belajar juga dari Romo itu. Apakah itu menentukan sendiri atau memang ditunjuk oleh pimpinan atau seperti apa, Suster? Biasanya kalau itu kami diberi kebebasan untuk memilih. Tetapi dari pilihan itu, misalkan namanya siapa itu kita ajukan kepada pimpinan. Seperti itu, Suster. Biasanya juga mereka juga sudah punya banyak tahu juga tentang
siapa yang bisa untuk mendampingi kira-kira cocok atau enggak. Oh, oke. Kayak gitu. Oke, kita main game sebentar, Suster. Relax dulu. Kita terlalu tegang. Oke, gamenya Suster memilih benda, Suster. Benda, terserah Suster mau memilih apa benda apa. Benda apa? Gamenya adalah memilih benda. Terus pertanyaannya adalah benda apa yang paling menggambarkan Suster Serapin, Suster? Suster Serapin. Iya. Benda apa yang Karena paling benda kan ya, Pak, kan benda itu ada benda hidup, bebas. ada mati. Saya pilih yang hidup lah. Yang hidup, bebas. Kayaknya ya. Kalau saya lebih pada semangat Ibu Serapin atau ya yang kami hidupi, karisma spiritualitas darah mulia itu adalah bendanya. Pohon. Lebih spesifik, Suster. Pohon apa, Suster? Pohonnya itu pohon Ketapa, pohon durian atau apa yang berbuah atau apa, Suster? Pohonnya lebih spesifik. Pohon yang biasa untuk dibuat itu loh, Pak, apa namanya, gorengan itu tadi apa? Namanya apa? Suster. Tadi saya kira itu lelucon dari Suster, ternyata serius pohon sukun. Kenapa, Suster, pohon sukun? Menggambarkan saya Suster mengamati pohon sukun itu ya, Pak. Iya. Pohon sukun itu kan perkembangbiakannya tidak melalui buah ya, tetapi melalui akar. Saya baru akar. Jadi berdirinya kongregasi itu, jadi seperti kalau saya bayangkan itu pohon sukun. Oke. Jadi pohon sukun itu adalah kongregasi Carolus Borromeus, karena Suster Serapin dulu itu pertamanya Suster CB dulu. Terus kemudian kalau pohon sukun ini kayak saya gambarkan adalah sebuah komunitas kongregasi ya. Kemudian punya akar. Kebetulan Ibu Serapin dulu itu diutus di Sitar, di komunitas Sitar gitu loh ya. Berarti hidup, tumbuh akar dan tumbuh pohon yang baru gitu. Seperti itu. Setelah itu dalam perjalanan waktu kan memang situasi di Sitar itu untuk para suster sebetulnya tidak memungkinkan karena kemiskinan zaman pada waktu itu. Dan yang di Sitar kan sebetulnya tidak tega ya, yang di Maastricht itu kan tidak tega kalau suster-susternya di Sitar itu mengalami banyak kesulitan gitu. Terus kemudian sebenarnya mau ditarik. Tapi dari paroki di situ itu kan mengharapkan untuk siapa lagi? Iya, tetap mempertahankan. Menolong mereka ini. Akhirnya mereka juga pemimpin dari paroki itu kan ke Maastricht untuk minta supaya tetap ada di situ. Nah, akhirnya terus kemudian ya itu tadi akhirnya diputuskan bahwa kalau Suster Serapin sendiri kuat, berani gitu. Tentunya juga ditemani oleh beberapa suster. Itu kemudian kongregasi CB itu mau melepaskan. Dengan demikian kan dipotong. Tetapi dipotongnya sekali lagi itu bukan karena pemberontakan ya, Pak. Enggak, bukan karena kebutuhan, di Sitar itu. Bahkan dulu waktu awal-awal itu untuk pendidikan calon suster itu masih bergabung dengan CB. Setelah kuat akhirnya dipisahkan. Gitu. Terus kemudian masing-masing dari pohon itu kan berbuah, ya kan, semakin lama menjadi kuat, akarnya juga menjadi kuat, terus kemudian tumbuh ke atas, kemudian bisa untuk memberikan perlindungan atau menjadi iup lah, itu ya. Terus kemudian daunnya lebat ya kan kita tahu, terus kemudian buahnya juga enak gitu ya. Sukun kalau nggak digoreng nggak enak. Bisa Suster, dikukus juga enak. Dikukus. Dibuat itu apa namanya, gedok juga bisa, digoreng macam-macam, Pak. Melihat sejarah masa lalu di Suster Serapin yang waktu ditempatkan di Sitar itu, sekarang gambaran suster-suster amal kasih darah mulia di masyarakat itu seperti apa sih? Pelayanannya seperti apa sih, Suster? Ya, sebetulnya sih kalau bagi kami yang melihat loh, jadi subjek. Jadi kami mencoba itu karena spiritualitasnya kan spiritualitas darah mulia. Namanya kan sudah suster amal kasih darah mulia. Spiritualitas darah mulia itu kan kita belajar sebagaimana Yesus sendiri yang memberikan seluruh hidupnya, bahkan sampai tetes darah terakhir salib ya. Sampai benar-benar Yesus itu memberikan dirinya tuh habis. Nah, kami mencoba untuk juga dalam semangat kami itu memberikan diri secara total juga. Dan
pilihan kami adalah untuk daerah-daerah yang memang bukan daerah-daerah yang adalah biru gitu. daerah biru, daerah yang maksudnya yang kota-kota besar. Kota-kota besar. Itu enggak, tapi memang baik itu kalau di situ kan juga tempat pinggiran. Tetap pinggiran. Tempat pinggiran. Sama seperti Purworejo. Makanya daerah-daerahnya daerah pinggiran. Jakarta pun di Cengkareng juga daerah pinggiran kan. Betul sekali. Nah, itu pilihan kami supaya kehadiran kami memang benar-benar Bisa membangun daerah sekitarnya. Bisa membangun daerah sekitar, bisa juga itu yang tadi menjadi berkat bagi sesama. Oke. Seperti itu. Jadi ada nggak suster pilar-pilar dari keserapinan itu sehingga waktu ditempatkan di mana saja itu serapin itu susteran amal kasih darah mulia itu tetap sama suster. Pilar-pilarnya apa saja gitu. Ya, kalau di pendidikan ya khususnya ya di pendidikan itu pilar-pilar dari atau semangat atau karisma dari susteran sendiri yang kita bisa hayati itu adalah 8 yang disebut dengan 8 karakteristik itu. Itu yang bisa kita hayati bersama. Nah, kalau kita di sekolah ya Pak, setiap hari pasti ada doa ya. Ya, betul, Saudara. Nah, itu mengharapkan juga orang-orang yang bekerja sebagai guru, sebagai karyawan, sebagai siswa itu mempunyai relasi yang kuat dengan Tuhan. Percaya pada penyelenggaraan Tuhan, bahwa seluruh proses pembelajaran hidup itu selalu ada dan percaya pada Tuhan, diserahkan kepada Tuhan, menyelenggarakan ya. Seperti itu. Terus yang kedua, ciri yang tidak boleh lepas juga adalah kesederhanaan. Dalam situasi apapun kita tetap bisa. Kesederhanaan itu beda dengan yang kesederhanaan itu beda dengan miskin Pak ya. Beda dengan pelit. Oh ya. Kesederhanaan itu lebih pada semangat. Semangat sederhana itu ya semangat apa adanya. Apa adanya. Kalau memang kita itu mempunyai lebih ya harus berbagi. Betul. Seperti itu. Kalau kita itu ya dimanapun juga kalau dengan sikap kesederhanaan kan malah justru bisa diterima di mana-mana tuh Pak. Betul, Suster. Sebagai orang kaya yang sederhana juga pasti diterima. Pasti. Sebagai orang yang pas-pasan itu kalau kita pasti. Jadi kesederhanaan tidak menjadi orang yang sombong ya. Seperti itu, sederhana apa adanya. Karena dengan kesederhanaan itu kita juga mau menunjukkan bahwa ya memang kita adalah orang-orang yang diutus yang kalau Tuhan sendiri juga sederhana seperti itu. Dalam kesederhanaan kita tetap bisa ambil bagian dalam karya keselamatan Tuhan.